Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fatarai, semester 6, Fakultas Perikanan, Prodi Budidaya Perairan. Di sini saya akan membahas tentang bioteknologi. Nah, sebelum masuk ke situ, ilmu pengetahuan dan teknologi ini berkembang sangat pesat, di mana peranapan sebagian besar digunakan untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut menjangkau setiap aspek kehidupan manusia, tak ketinggalan pula dalam bidang bioteknologi. Selain dalam bidang pertanian dan pangan, bioteknologi modern juga telah menjangkau bidang kelautan dan perikanan. Beberapa permasalahan perikanan, terutama dalam budidaya ikan, dapat teratasi dengan bioteknologi molekuler. Salah satu teknologi tersebut adalah dengan pengembangan teknologi transgenik. Transgenik adalah memindahkan gen dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya, baik dari satu hewan ke hewan lainnya atau dari satu tanaman ke tanaman lainnya. Salah satu dari contoh dari teknologi transgenik yaitu saya akan membahas tentang produksi ikan lele cepat tumbuh generasi F0 menggunakan metode transgenesis. Makhluk hidup transgenik sering disebut sebagai GMOs atau Genetical Modified Organism, yang merupakan hasil rekayasa genetika. Transgenik terdiri dari kata trans yang berarti pindah dan gen yang berarti pembawa sifat. Teknik GMOs ini mengubah faktor keturunan untuk mendapatkan sifat baru. Teknik ini dikenal dengan rekayasa genetika atau teknologi plasmid. Nah, pengubahan gen dilakukan dengan jalan menyisipkan gen, lain dengan gen dalam plasmid dengan keinginan si pembuat. Teknologi ikan transgenik yaitu mampu menghasilkan benih ikan unggul, yaitu melalui perbaikan mutu genetik ikan yang akan dipelihara atau dibudidayakan. Perbaikan mutu genetik ini bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas ikan, tahan terhadap serangan penyakit, dan tahan terhadap lingkungan yang cukup ekstrim. Peningkatan populasi manusia di dunia secara signifikan menuntut adanya peningkatan ketersediaan pangan secara signifikan pula. Perikanan sebagai bidang yang turut menyumbang protein hewani dituntut pula untuk meningkatkan produksinya. Produksi budidaya dapat ditingkatkan melalui kesediaan induk dan benih yang unggul. Secara genetika induk atau benih yang unggul dapat diperoleh antara lain dengan menggunakan metode seleksi, hibridisasi, poliploidisasi, transgenesis, dan lain sebagainya. Perkembangan bioteknologi rekayasa genetika pada saat ini memungkinkan untuk produksi induk dengan karakteristik tertentu seperti pertumbuhan yang cepat, resisten terhadap penyakit, memiliki toleransi terhadap lingkungan yang ekstrim, dan sebagainya. Teknologi yang digunakan untuk memproduksi induk ini adalah teknologi transgenesis. Penggunaan bioteknologi transgenesis memungkinkan untuk mendapatkan induk yang lebih unggul dalam waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan teknik seleksi konvensional dengan peningkatan perbaikan karakter yang lebih signifikan. Penggunaan teknologi transgenesis di Indonesia untuk memproduksi ikan lele cepat tumbuh dimulai sejak tahun 2008. Penelitian Gus Rina et al. 2009 menunjukkan bahwa mikroinjeksi gen MBP, TIGH, dan pada embrio ikan lele dengan dosis 50 mg per mili menghasilkan 42,89% individu yang positif membawa transgen pada sirip ekornya. Namun demikian, penggunaan metode mikroinjeksi pada embrio ikan lele memiliki kelemahan, antara lain yaitu memerlukan tingkat keterampilan yang tinggi dalam aplikasinya. Telur yang diinjeksi seringkali pecah dan menempel pada jarum mikroinjeksinya, dan jumlah embrio yang berhasil menetas dan hidup
sampai menjadi dewasa sangat rendah dibandingkan dengan jumlah telur yang dihasilkan ikan lele, sehingga peluang mendapatkan induk lele yang unggul mampu mentransmisikan transgen pada anakannya sangat rendah. Di sini untuk mengatasi hal tersebut, maka akan pemulihan ikan mencoba menggunakan metode lain untuk memproduksi ikan lebih cepat tumbuh. Metode yang digunakan untuk mentransfer gen GH pada ikan lele adalah elektroforasi melalui perantara sperma. Transfer gen PHGH menggunakan metode elektroforasi melalui perantaraan sperma ikan lele menunjukkan bahwa gen PHGH telah berhasil terinsersi dan terekspresi pada ikan lele. Konsentrasi DNA plasmid terbaik untuk menghasilkan individu yang positif membawa gen PHGH adalah konsentrasi 100 mg/ml pada populasi ikan lele yang ditransfer gen PHGH ditemukan 2 individu yang memiliki bobot hampir 2 kali lipat dibanding populasi kontrol. Dengan demikian generasi F0 ikan lele lebih cepat tumbuh telah berhasil diproduksi sampai sekarang. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.